Nah, sekarang Pertalite setiap kali ngisi juga maksimal 60 liter. Jadi, sepertinya sudah ada mulai shifting dari yang tadinya kita kasih subsidi yang tidak terbatas, tapi sekarang kita harus lihat lagi berapa sih bantuan subsidi dari oil yang pemerintah siapkan gitu. Halo folks, kali ini bersama gue Vincent, again in another episode, in another new chapter. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai Fed interest rate, nah kali ini ada suatu fakta yang menarik nih, yaitu kan kemarin itu Fed sudah decide untuk naikin interest rate cukup drastik, 0,75% gitu. Nah sedangkan kalau kita bandingkan dengan BI decided untuk keep interest rate-nya di level 3,5%. Jadi nanti kita bisa lihat ya, ini ada interest rate differential between Fed dan juga BI. Nah, si Fed sendiri di meeting kemarin dia decide katanya, oke, inflation is something yang kita harus fight on sampai terus-terusan. Jadi, dia punya projection nanti di akhir tahun 2022 interest rate harus ke 3,4%, di 2023 ke 3,8% dan di tahun 2024 menjadi ke 3,4% lagi. Artinya, dari titik sekarang, dari 1% naik 0,75% menjadi 1,75%, masih a long way to go menjadi 3,4%. Nah, sedangkan BI masih mendecide untuk keep interest rate-nya di level 3,5%. Satu yang teman-teman perlu perhatikan adalah the interest rate differential between kedua negara tersebut. Negara US punya 1,75, berarti negara Indonesia punya 3,5. Berarti perbedaan interest rate itu masih di level 1,75. Dan ada kemungkinan bulan depan US Fed juga akan rencana menaikkan lagi 0,75% lagi. Sehingga interest rate differential between Indonesia dengan US, kalau misalnya Indonesia tetap keep, maka akan menjadi 0,75%. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada foreign investor atau negara-negara lain melihat apakah baiknya kita menaruh uang dalam US dollar dengan dapat bunga misalnya say di 2,5% atau baiknya menaruh bunga di Indonesia dengan 3,5%. Secara nominal yes benar, Indonesia dapat lebih tinggi 3,5%. Tapi mata uang Indonesia juga punya resiko karena ada potensi awakening rupiah ya kan dari macam-macam. Nah, jadi hal itu tuh kita harus lihat lagi trade balance-nya. Nah, jadi berkaca pada ketetapan bahwa BI tetap di 3,5%, maka rupiah kemarin sudah depreciate ke level 14.800. Sebulan lalu rupiah to USD itu masih di level 14.3 sampai 14.5. Nah, jadi kalau udah depreciate di 14.8, nah ini yang menjadi berbahaya karena sebagian besar kita ada masih juga import. Kita butuh bahan baku dari luar negeri. Sehingga kalau misalnya sekarang kebutuhan import itu masih bisa dihadapin dengan level 6,8 bulan dari cadangan devisa kita, nah nanti itu kita harus lihat lagi ketika dolar melonjak misalnya melebihi angka level 15.000, nah apa yang BI harus lakukan? Hopefully it is not too late ketika hal itu terjadi, ketika hopefully udah dinaikkan interest rate. Nah, tapi bisa juga kita lihat ya, sekarang ini satu persatu udah mulai ada protectionism. Jadi kalau teman-teman isi bensin ke pom bensin Pertamina, nah itu tuh mulai di keep track, terutama bensin yang Pertalite dan solar. Solar waktu itu kita sempat bahas bahwa setiap kali ngisi bensin maksimal per minggu cuma 60 liter di track by nomor plat mobil, ya kan? Nah sekarang Pertalite setiap kali ngisi juga maksimal 60 liter. Jadi sepertinya sudah ada mulai shifting dari yang tadinya kita kasih subsidi yang tidak terbatas, tapi sekarang kita harus lihat lagi berapa sih bantuan subsidi dari oil yang pemerintah siapkan gitu. Walaupun di satu sisi komoditas revenue itu naik, CPO juga naik, tapi apakah ini balance-nya tetap atau nanti cadangan devisa kita lebih jelek? Nah kalau itu lebih jelek maka bisa ada kemungkinan rupiah jadi lebih jelek dan ya bisa juga nggak menutup kemungkinan uang yang tadinya lari ke pasar Indonesia untuk mencari growth di pasar emerging market bukan menutup kemungkinan itu juga bisa lari. Nah jadi kalau lihat di 2 minggu lalu compare to sekarang di pasar saham, in fact uang itu sudah keluar dari pasar saham Indonesia sebulan terakhir sebesar 4 triliun rupiah. Padahal 2 minggu lalu masih 2 triliun.
Nah, yang kena siapa ya? Company bank-bank besar. Nah, salah satu alasannya mungkin ya karena interest rate itu di keep stable di 3,5. Bukannya jelek sih, tapi ya kita harus lihat lagi ke depannya interest rate differential ini seberapa gitu dan seberapa besar cadangan devisa yang dipunyai Indonesia. Kenapa? Ketika nanti ada global food crisis atau apa, setiap negara akan mementingkan kepentingan interest dari negaranya masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus punya cadangan devisa yang cukup untuk menghadapi segala macam krisis yang akan terjadi. Nah, sedangkan di luar sana ada beberapa negara juga udah kelihatan gitu ya, GDP itu balance sheet-nya tiba-tiba nggak cukup. Nah, salah satu contohnya negara El Salvador, ya kan? Nah, itu dia menggunakan Bitcoin. Tiba-tiba uangnya negara berkurang 50% karena Bitcoin-nya juga sempat turun, ya kan? Nah, oleh karena itu, negara-negara yang melakukan action yang seperti itu jadi kurang stabil. Nah, sedangkan kita kan kebetulan diberkahi dengan komoditas, tapi with a lot of blessing, ya pemerintah kita supaya tetap jaga dan kitanya juga harus jaga pengeluaran kita. Oke, stay tune on FinFok Money and waiting for the next episode for you guys. Halo Fox, gue mau ingetin ke kalian kalau podcast Stockpot ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham tertentu. Podcast Stockpot hanya sebagai podcast edukasi untuk membantu Fox dalam belajar lebih jauh mengenai investasi dan juga financial market. So, sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Enjoy the podcast, Fox!